Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Bunga Saputri, NIM 43010200034. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 dan saya sebagai moderator akan membacakan apa saja yang akan disampaikan oleh kelompok saya untuk hari ini. Yang pertama adalah apa pengertian dari hadis, dan yang kedua bagaimana tahap awal periwayatan hadis, dan yang ketiga bagaimana tahap awal pembukaan hadis. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian hadis dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti baru, tidak lama, ucapan pembicaraan dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut syariat Islam, hadis disebut juga as-sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Yang pertama, hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persoalan atau situasi. Contohnya tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu fi'il yang berarti perbuatan dan tindakan. Sedangkan fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad. Contohnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW membuat heran atau selalu melakukan dengan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu takrir berarti ketetapan. Sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dan ketetapan Nabi Muhammad. Maksud ketetapan Nabi Muhammad di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Dewi Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tahap awal periwayatan hadis. Yang pertama, periwayatan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyebarkan hadis di tengah-tengah masyarakat dan sahabatnya. Rasulullah menyampaikan hadis dari mulut ke mulut atau secara lisan. Para pedagang Madinah juga sangat berperan penting dalam penyebaran hadis. Setiap mereka pergi berdagang, mereka juga berdakwah tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka dengar dari Rasulullah kepada orang-orang yang mereka temui. Pada masa ini, penyebaran hadis terjadi begitu cepat. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menyebarkan apa yang mereka dengar dan apa yang telah beliau sampaikan. Rasulullah menyampaikan hadis dari mulut ke mulut. Hal ini dikarenakan bukan karena sahabat tidak bisa menulis hadis, tetapi Rasulullah khawatir bahwa hadis akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Tahap kedua yaitu periwayatan hadis pada masa sahabat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau menerapkan peraturan yang membatasi periwayatan hadis. Sedangkan di masa Khalifah Umar bin Khattab juga menerapkan peraturan yang sama seperti peraturan pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pembatasan periwayatan hadis. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak banyak dari sahabat mempermudah penggunaan nama Rasulullah dalam berbagai hal walaupun mereka jujur. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga menerapkan peraturan yang sama. Namun, langkah yang diterapkan tidaklah tegas pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
Dalam sebuah kesempatan, Utsman memerintahkan para sahabat agar tidak meriwayatkan apa yang tidak mereka dengar pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Yang terakhir yaitu periwayatan hadis pada masa tabi'in. Sesudah masa Khulafaur Rasyidin, timbullah usaha yang lebih baik untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Bahkan tata cara periwayatan hadis pun sudah dibakukan. Pembakuan ini berkaitan erat dengan upaya para ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis. Meskipun banyak periwayat hadis yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, tetapi berhati-hati dalam masa itu sudah bukan lagi menjadi ciri khas yang paling menonjol. Karena pembakuan tata cara periwayatan telah ditetapkan luasnya wilayah Islam dan kepentingan golongan memicu terjadinya perpecahan dan munculnya hadis-hadis palsu. Sejak timbul fitnah pada masa Utsman, umat Islam terpecah-pecah dan masing-masing lebih mengunggulkan golongannya. Pemalsuan hadis mencapai puncaknya pada periode ketiga masa kekhalifahan Daulah Umayyah. Karena banyaknya hadis palsu yang beredar di masyarakat, dikeluarkan oleh golongan Syiah, Imam Malik menyebut kota Irak, pusat kaum Syiah, sebagai pusat pabrik hadis palsu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Nahrawi Wibowo. Kepada Mas Nahrawi Wibowo, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami sini akan menyampaikan tahap awal pembukuan hadis. Yang pertama, sejarah pembukuan hadis pada era kodifikasi. Proses kodifikasi atau proses pembukaan hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah, dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 1099 sampai 101 Hijriah. Beliau mengeluarkan surat perintah keseluruhan untuk wilayah kekuasaannya untuk orang yang menghafal hadis untuk menulis dan membukukannya supaya tidak ada hadis yang akan hilang pada masa sesudahnya. Yang nomor 2, sejarah perkembangan hadis pasca kodifikasi. Yang pertama yaitu periode penyaringan hadis dilakukan pada abad ke-3 Hijriah, yaitu di mana tidak ditulis kecuali hadis-hadis Nabi saja, sehingga mulai disusun kitab-kitab musnad yang masih bersih dari fatwa-fatwa seperti musnad Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun demikian masih tercampur dengan hadis-hadis dhaif, bahkan ma'du, sehingga pada pertengahan abad ketiga para ulama membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat hadis sahih, sehingga muncul ide-ide yang mengumpulkan yang sahih-sahih saja yang dipelopori oleh Imam Bukhari. Abad ini merupakan abad keemasan bagi hadis dengan munculnya para ahli hadis terkemuka dan disusunnya khutbus sittah atau 6 kumpulan hadis yang memuat hampir seluruh hadis-hadis sahih. Yang nomor 2, periode penyempurnaan atau abad ke-4 Hijriah, yaitu pemisahan antara ulama mustaqdimin atau salaf yang metode mereka adalah berusaha sendiri dalam meneliti perawi, menghafal hadis sendiri serta menyelidiki sendiri